Joshua cepat berlutut di restoran Jiang Sanwin. Dan jangan katakan apapun. Jika kamu berani berbicara sepatah kata pun, aku akan langsung menghabisimu. Ada suara yang sangat marah di telepon. Sesaat wajah Joshua pucat, wajahnya kelabu seperti kematian, dan tubuhnya lemas. Telepon lalu ditutup. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan, semua orang di luar dan dalam terdiam. Orang-orang yang dibawa Joshua, semua menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak ada yang berani megap-megap. Semua orang, dengan ekspresi kagum dan cemburu, diam-diam melirik ke arah Cameron Lin, dan bahkan tidak berani untuk melihat langsung, karena takut Cameron Lin akan menangkap lirikan mereka. Cameron Lin duduk di sana dengan tenang sambil minum teh. Aura tanpa amarah dan tekanannya telah membuat semua orang bergidik dan berkeringat. Situasi ini terlalu aneh dan menakutkan. Pembalikan dari situasi ini dapat dilihat bahkan oleh orang bodoh yang hadir. Pemuda yang duduk di sana sambil minum teh benar-benar tidak membuat orang takut, sangat mungkin untuk memanggil bos Justin. Harus diketahui, Justin adalah tingkat teratas di kota tua. Semua jalan di kota tua, semuanya adalah wilayah bos Justin. 10 menit kemudian, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di luar gerbang Jiang Sanwin. Seorang pria paruh baya botak dengan sosok yang kuat, wajah yang anggun dan beberapa bekas luka menakutkan di wajahnya tidak sabar menunggu pengemudi membuka pintu. Dia buru-buru turun dari mobil dan berlari ke dalam Jiang Sanwin. Tuan Cameron. Maaf, aku terlambat. Justin berdiri tegak lalu membungkuk 90 derajat di depan Cameron Lin, keringat dingin bercucuran di dahinya. Diam-diam dia memandang Joshua dari sudut matanya yang tajam hampir membunuh Joshua. Joshua kali ini benar-benar bisa mencari masalah, dia sampai mencari masalah dengan tuan muda Cameron. Sungguh tidak tahu diri. Cameron Lin meletakkan cangkir teh dan memandang Justin dengan dalam. Justin tidak berani menatap Cameron Lin, kepalanya tertunduk sampai rendah sekali. Justin, ini orangmu, kamu tahu bagaimana mengurusnya, kata Cameron Lin dengan tenang. Aku tidak berani, semua bergantung pada perintah Tuan Cameron, kata Justin dengan hormat. Tidak berani, Cameron Lin berkata dengan hampa, bagaimana kamu memimpin bawahan? Kamu bertanggung jawab atas kota tua, tapi kamu memimpin bawahan seperti ini. Bisakah hal-hal seperti itu terjadi di jalan? Masih bisa ada pengganggu yang menggunakan namamu, terlibat dalam rentenir, dan merebut anak perempuan orang lain. Kata-kata dingin Cameron Lin terdengar seperti jarum besi menusuk hati Justin. Hal ini membuat tekanan pada Justin meningkat tajam, seluruh tubuhnya gemetar, hampir pingsan di tempat. Tuan Cameron benar-benar marah, dan mulai meragukan kemampuannya. Tuan Cameron, itu adalah kesalahanku dalam mengajar bawahan. Maaf, aku telah mengecewakanmu, kata Justin dengan ekspresi gugup, dan berkata dengan tulus, aku siap dihukum, aku mengaku salah. Aku selalu ingat dengan kebaikan Tuan Cameron, kalau tidak ada Tuan waktu itu, aku pasti sudah tidak akan hidup sampai hari ini. Ya, jika bukan karena Cameron Lin yang duduk di kota dia dan Adler Yu akan mati saat mereka dibawa pergi. Tanpa Tuan Cameron, dia tidak akan memiliki status seperti sekarang ini. Mampu menjadi tempat teratas di kota tua itu semua karena dia mengikuti Adler Yu bergabung dengan Tuan Cameron. Oleh karena itu, kalaupun Cameron Lin menyuruhnya untuk mati, dia akan sangat menurut. Cameron Lin perlahan bangkit, menaruh tangannya di belakang, dan mengamati semua orang yang hadir. Pada saat ini, orang-orang berjas besar semua menundukkan kepala. Balvin dan Joshua bahkan lebih ketakutan hingga tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan Justin menghadapi Cameron Lin dengan penuh rasa hormat. Ditambah kata Tuan Cameron yang disebut Justin. Sudah mengerti bahwa bukan orang lain yang duduk di depan ini, tetapi Tuan muda Cameron. Jika mau dikatakan, saat berada di luar, mereka selalu membawa-bawa nama Adler Yu, dan juga sampai mengingatkan pada orang yang bermasalah dengan mereka kalau Adler Yu adalah perwakilan dari Tuan muda Cameron di jalan. Mereka sering menggunakan nama Tuan muda Cameron dari keluarga Qi. Kali ini, mereka malah mencari masalah dengan orang aslinya.
Justin, kamu sangat mengecewakanku. Cameron Lin berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki orang-orang bawahanmu. Jika ini terjadi lagi, jangan salahkan aku berbuat kasar. Setelah berbicara, Cameron Lin berbalik dengan tangan di belakang dan keluar dari Jiang Sanwin. Black Ye mengikuti dengan ekspresi dingin. Zareth Huang membawa putrinya Melinda Huang dan mengikuti di belakangnya juga. Melinda Huang menatap Cameron Lin dengan tatapan yang sangat mengagumi. Ya, Tuan Cameron, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Justin masih membungkuk dan menundukkan kepalanya, suaranya tegas. Di sisi lain, Balvin dan Josh Xia sangat pucat seperti orang yang sudah mati. Tuan muda Cameron tidak memberi mereka kesempatan untuk memohon minta ampun. Kalau begini, secara tidak langsung dijatuhi hukuman mati. Bahkan bos Justin ditegur dan diperingatkan, dan mereka berdua yang melakukan kejahatan itu. Menurut gaya perilaku bos Justin, Balvin pasti sudah mati, dan Josh Xia, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menderita seumur hidup. Cameron Lin keluar dari dalam barisan pengawal jas di luar, semuanya membungkuk dan menundukkan kepala. Sampai jumpa Tuan Cameron. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Justin berjalan ke pintu, berdiri di tengah barisan, menundukkan kepala. Puk-puk dalam sekejap, para pengawal yang mengikuti Josh Xia untuk mencari masalah dengan Cameron Lin, langsung berlutut di tanah, membungkuk ke arah Cameron Lin dari segala arah. Semua orang ketakutan. Seorang tokoh besar seperti bos Justin membungkuk sampai lebih dari 90 derajat dengan penuh hormat pada Tuan Muda Cameron. Lalu mereka menantang Cameron Lin sebelumnya. Bisakah mereka tidak berlutut? Cameron Lin mengabaikannya, dan pergi dengan tangannya di belakang, meninggalkan semua orang. Black Ye mengambil mobil dan sekelompok orang masuk ke dalam mobil. Pergi ke rumah Zhao di distrik Senong, perintah Cameron Lin, lalu menutup matanya untuk beristirahat. Baik, Black Ye mengangguk. Setelah itu, Bentley hitam itu dengan cepat melaju meninggalkan tempat itu. Di kota tua, Cameron Lin berniat meminta Justin secara pribadi datang dalam beberapa hari untuk melaporkan keadaannya. Sekarang, Zareth Huang telah diundang. Yang ingin dia atur untuk Zareth Huang adalah mengawasi orang-orang Fusang di distrik Senong. Distrik Senong adalah wilayah keluarga Zhao. Menerima undangan dari nyonya besar dari keluarga Zhao, dan pergi untuk memperjelas masalah ini. Kota di distrik Senong. Hotel Senong. Black Ye memarkir mobilnya di tempat parkir, dan Cameron Lin dan rombongannya pergi ke suite mewah hotel. Datang ke ruang tamu, Cameron Lin duduk di meja, Black Ye dan Zareth Huang berada di kedua sisi. Melinda Huang, sebaliknya, diatur untuk beristirahat di kamar sebelah. Cameron Lin memegang teko dan perlahan mengisinya dengan teh. Tuan Huang, ini Black Ye. Cameron Lin memperkenalkan, Tuan Huang adalah seorang veteran. Black Ye, kamu harus lebih banyak mendengarkan ketika kamu bekerja sama dengan Tuan Huang ke depannya. Ya, Black Ye mengambil cangkir teh dan mengangguk dengan hormat. Tuan muda Cameron terlalu sungkan, kekuatan Tuan Ye tidak di bawahku, dia masih sangat muda. Zareth Huang mengambil cangkir teh dan berkata dengan rendah hati, aku tidak keluar melihat dunia untuk waktu yang lama, aku khawatir aku tidak berani memerintahkan Tuan Ye. Setelah minum secangkir teh, Zareth Huang memandang Cameron Lin dan bertanya dengan wajah serius, Tuan muda Cameron, aku sangat ingin tahu ada urusan apa sampai kamu mengundangku turun gunung. Cameron Lin merenung sejenak dan berkata, aku tidak akan menutupinya, Tuan Huang, aku membutuhkanmu dan Black Ye untuk bergabung membantuku mengawasi sekelompok orang Fusang di kota di dan menemukan seorang Fusang bernama Gong ke-9. Gong ke-9 ini, kekuatan ilmu bela dirinya tidak pasti, tapi yang diketahui pasti orang ini dari Jalan Fusang Qianji, seharusnya adalah ketua Jalan Qianji di kota Di. Setelah berbicara, Cameron Lin memandang Zareth Huang dan ingin melihat bagaimana reaksinya.
Kekuatan Gong ke-9 memang sudah tidak diragukan lagi, walaupun belum pernah bertatap muka dengan dirinya sendiri, berbagai taktik dan trik bengis yang Is gunakan bisa dilihat sebagai orang yang agak sulit dihadapi. Apalagi, Gong ke-9 hampir menguasai seluruh keluarga Ning di kota Di secara diam-diam. Dengan keuangan dan kekuasaan yang begitu kuat di negara Long, terlihat bahwa ada kemungkinan besar dia adalah pemimpin tertinggi Jalan Fusang Qianji di negara Long, dan itu bukan peran kecil. Jalan Fusang Qianji, Gong ke-9. Zaret Huang mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Tuan Huang, apakah kamu juga tahu dengan Jalan Qianji? Tanya Cameron Lin. Tuan Muda Cameron, ketika masih muda aku berkeliaran dan melakukan kontak dengan beberapa kekuatan gelap di Fusang. Zaret Huang berkata dengan wajah serius, aku juga membunuh seorang pemimpin tingkat tinggi dari Eight Snake Society. Orang-orang dari Eight Snake Society sekarang sedang memburuku. Mengenai Jalan Qianji ini, aku cukup sering berhubungan. Zaret Huang berkata perlahan, sejauh yang aku tahu Qianji Dao selalu misterius, bahkan di Fusang, mereka jarang diketahui. Semua pemimpin tingkat tinggi Jalan Qianji menggunakan angka sebagai kode mereka. Semakin besar angkanya, semakin tinggi statusnya. Aku bisa mengatakan kalau Gong ke-9 adalah kode nama yang sangat tinggi di Jalan Qianji. Zaret Huang perlahan menganalisis dan berkata, kamu ingin aku mencari tahu Gong ke-9 yang tersembunyi di kota Di. Petunjuk apa yang dimiliki? Cameron Lin mengangguk, Zaret Huang layak menjadi veteran dengan pengalaman yang kaya. Aku sudah mendapatkan beberapa orang Fusang yang mengintai di kota Di. Cameron Lin berkata dengan tegas, Tuan Huang, yang menjadi tanggung jawabmu adalah mengawasi orang-orang ini dan menunggu mereka bertemu dengan pemimpin Gong ke-9 dan jika ada suatu gerakan, langsung beraksi. Setelah itu, Cameron Lin menyerahkan kotak hitam dengan informasi lengkap kepada Zaret Huang. Tuan Muda Cameron, tenang saja, aku pasti melakukannya dengan baik, kata Zaret Huang dengan wajah serius. Mengenai Gong ke-9, mungkin akan membutuhkan beberapa waktu untuk mendapatkan informasi rincinya. Ya, Cameron Lin mengangguk melihat ke Black Ye, dan kemudian berkata, Black Ye, keluarganya Tuan Huang kali ini mungkin akan memancing sedikit perhatian orang-orang yang mengincarnya mungkin akan muncul lagi, perhatikan ini baik-baik. Kamu bawa seseorang untuk mengawasi diam-diam. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa, ikuti dan segera pantau. Zaret Huang berpartisipasi dalam pertarungan awal antara keluarga Qi dan keluarga Wen. Kali ini dia keluar dari gunung, kemungkinan akan menarik perhatian Black Dragon King di kota Di. Atau dipantau oleh Green Dragon Troops yang bersembunyi oleh kota Di. Biarkan Black Ye mengawasi, mungkin dia bisa menemukan petunjuk. Bagaimanapun, urusan Green Dragon Troops kota Di selalu tertahan di hati Cameron Lin. Black Dragon Troops setidaknya telah muncul, dan Green Dragon Troops kota Di tidak pernah muncul. Setelah sekian lama, Green Dragon Troops tidak bergerak lagi, ini adalah hal yang sangat aneh. Seringkali tempat yang tidak ada pergerakannya adalah tempat yang paling menakutkan. Ya, Black Ye juga mengangguk dengan hormat. Baiklah Tuan Huang, ada beberapa hal yang harus aku kerjakan dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa lebih banyak berkomunikasi dengan Black Ye.